Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara membuat selai nanas untuk isian nastar, tapi dalam porsi besar gitu ya. Dalam jumlahnya itu yang banyak. Jadi teman-teman kalau mau bikin kue untuk lebaran nanti dalam porsi besar udah bisa tahu nih kira-kira nastar itu untuk isian membutuhkan nanas seberapa, takarannya bagaimana, tips triknya itu seperti apa untuk membuat selai nanas isian nastar yang anti gagal. Karena kalau kita salah caranya nanti di nastar itu bisa retak, bisa pecah-pecah, dibentuk juga susah, nggak bisa mulus. Jadi kalau penasaran seperti apa aja tips triknya, langsung aja kita simak dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Teman-teman, pertama kita siapkan nanas ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku kelupaan, jadi sebagian itu sudah saya blender, sudah saya halusin. Ini tadi nanasnya itu sebanyak 3 kg, tapi 3 kg itu berat bersih ya. Dihitung setelah nanasnya dikupas dan dihilangkan hati nanasnya yang bagian tengah yang keras itu loh ya. Sudah dihilangin seperti itu baru ditimbang, dan tadi itu beratnya 3 kg. Habis itu saya potong lagi kecil-kecil seperti ini biar di blender itu mudah. Kalau teman-teman pengen diparut juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu ini kita halusin teman-teman. Halusinnya seperti ini. Tuh udah dapat segini banyaknya, baru inget kalau belum kerekam, maaf ya. Nah, ini sekarang kita haluskan dulu hingga selesai ya. Jangan lupa ini nanasnya sudah dicuci ya. Oke, ini sudah selesai, kita haluskan semua ya teman-teman. Untuk banyaknya nanas yang saya gunakan ini tadi sebanyak 8 buah ukuran sedang yang agak besar gitu loh ya. Dan ketika sudah dikupas, sudah dihilangin ati yang kerasnya itu, ditimbang itu seberat 3 kg. Nah, setelah itu sudah kita haluskan. Sekarang kita beri kayu manis. Ini kayu manisnya saya pakai 1 batang panjang yang saya potong jadi 2, dan ini sudah siap untuk kita masak. Oke, ini kita masak. Kalau masih mengandung banyak air seperti ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan api sedang cenderung agak besar dan sambil ditutup ya. Lalu nanti sesekali dibuka. Ketika ngebuka itu kecilkan apinya biar nggak muncrat-muncrat gitu loh ya. Nah, ini cara membuat selai nastar ya, yang tidak pakai ribet, tidak pakai acara neko-neko. Jadinya mudah gitu untuk diingat teman-teman semua ya. Oke, ini kita tutup seperti ini. Gunakan api sedang cenderung agak besar ya. Nanti kalau waktu mau diaduk, sesekali harus diaduk ya. Itu baru apinya dikecilkan. Nanti kalau udah ditutup lagi dibesarin lagi gitu ya teman-teman. Ini apinya saya kecilkan, terus tutupnya saya buka ya, karena saya mau masukin gula pasirnya. Nah, ini setelah setengah jam kita masak, ini airnya sudah mulai berkurang. Oh ya, ini tadi wadahnya nih, wajannya saya ganti yang lebih besar karena yang tadi itu kepenuhan gitu, waktu mulai mendidih airnya itu kayak terlalu susah untuk diaduk. Jadi ini saya ganti ya, wajannya lebih besar. Nah, oke, setelah setengah jam kita masak ya teman-teman, itu kita kecilkan api, tutupnya dibuka ya. Jangan sampai ada yang gosong di bagian bawahnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula pasirnya. Nah, ini saya beri 1 kg gula pasir ya, untuk takaran nanas segini. Tapi teman-teman, kalau mau memberikan gula pasir itu juga sambil dilihat bagaimana rasa nanas kita gitu. Nanasnya itu aslinya manis atau masih asem banget, karena juga banyaknya gula pasir itu berpengaruh terhadap situ juga ya. Ini tadi kebetulan nanas saya rasanya itu ada manisnya tapi juga campur asam-asam dikit, tapi asamnya tuh yang masih bisa dinikmatin. Jadi saya beri 1 kg gula pasir ya. Tapi kalau nanasnya teman-teman mungkin lebih asam atau lebih manis, gula pasirnya bisa disesuaikan, bisa ditambah ataupun agak dikurangi seperti itu ya. Lalu kita aduk-aduk. Nah, jangan lupa ini kita juga masukin garam biar rasanya tuh lebih enak. Kalau cuma gula pasir aja nanti nggak nendang. Kita beri 1 sendok teh garam ya. Oke, sudah masuk garamnya.
kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, kalau sudah masuk gula pasirnya, itu kita mengaduknya menggunakan api sedang cenderung agak kecil aja ya. Sambil sesekali diaduk kayak gini, karena kan masih mengandung air tuh, jadi nggak gampang gosong di bagian bawahnya. Mungkin didiamin sekitar 5 menit terus diaduk gitu ya. Baru nanti kalau kandungan airnya udah habis, nanti saya kasih lihat teman-teman kalau kandungan airnya sudah habis seperti apa, baru kita menggunakan api kecil nanti ya. Oke, ini kita masak lagi. Oke bunda-bunda, ini kadar airnya udah habis ya, jadi dia udah yang nggak mencrat-mencrat, jadi sudah nggak perlu ditutup lagi. Nah, ini kita harus masaknya kalau sudah seperti ini, itu kita pakai api kecil saja sambil terus diaduk seperti ini hingga kalis ya, hingga benar-benar kering gitu. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini itu udah cukup ya. Jadi kalau kita tekan, air yang ada di pinggirannya itu udah nggak ada ya. Kayak gini itu udah nggak ada airnya ya. Terus dia yang ketika diangkat itu nggak gampang jatuh. Nih nggak gampang jatuh ya teman-teman. Tuh, ini berarti udah cukup kita masaknya ya. Harus sampai seperti ini ya teman-teman, biar nanti itu tidak pecah ketika dimasukkan di dalam adonan nastar, tidak bikin nastar retak-retak dan sebagainya. Biasanya kalau masih kuning-kuning gitu, kandungan airnya itu masih ada. Jadi walaupun bisa dibentuk bulat, tapi dia ketika dimasukkan di adonan nastar bakalan susah untuk menutup, bakalan retak-retak. Tapi kalau sampai kecoklatan, orange kecoklatan seperti ini, biasanya dia bakalan aman banget. Nggak ada kendala waktu kita bikin nastarnya, bakalan mulus. Setelah itu juga ini tahan berbulan-bulan ya teman-teman. Di atas 6 bulan aja ini selainya masih bagus. Yang penting disimpan dengan baik di dalam wadah kedap udara dan dimasukkan di dalam kulkas. Nah, ini sekarang kita angkat. Nanti kalau sudah diangkat, kita tunggu dingin baru bisa dibentuk ya. Teman-teman, ini hasilnya setelah dingin, ini sudah siap untuk kita bentuk ya teman-teman. Di sini siapkan sendok takar yang ukuran kecil aja untuk isian ya. Terus biar lebih mudah itu kita beri minyak goreng seperti ini. Ambil secukupnya. Nah, kalau teksturnya itu sampai seperti ini ya teman-teman, ini nanti pasti bakalan awet dan rasanya itu enak gitu loh ya. Yang ada kenyal-kenyalnya. Nah, itu kita takar seperti ini. Kalau sudah pas seperti ini, kita ambil, lalu kita bulatkan. Nah, dibuletin seperti ini ya teman-teman. Tuh, bagus banget hasilnya. Lalu setelah itu kita taruh di wadah seperti ini. Ulangi cara yang sama hingga selesai. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau bikin nastar terus selainya udah bagus seperti ini nggak banyak drama ya teman-teman. Nanti pasti dimasukin itu mudah dan bakalan cepet halus. Oke, rasanya ini juga enak banget ya. Ini mau disimpan sampai 6 bulan lebih pun juga tahan lama ya, nggak mudah basi. Oke, bagus banget, mulus lagi ya teman-teman. Ini hasilnya setelah kita bentuk semua, dan ini ada 4 lapis ya teman-teman. Tiap lapisnya saya beri plastik seperti ini biar lebih mudah nanti ketika kita mengambilnya. Jadi disekat-sekat seperti itu. Ini rasanya enak banget, secara teksturnya juga pas ya, bagus. Terus ini nanti insya Allah anti gagal ya. Jadi selamat mencoba.